warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Politik Hukum Pidana. Semoga saudara sekalian pada kesempatan ini tetap sehat walafiat, tidak ada kurang apapun, ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pembaruan KUHP. Sebagaimana kemarin sudah kita ketahui bahwa pembaruan KUHP itu ada dua, ya. Pembaruan tahap 1, yaitu pembaruan parsial atau tambal sulam, dan pembaruan yang kedua, yaitu pembaruan total. Nah, kemarin sudah kita bahas sebagian dari pembaruan parsial atau tambal sulam itu. Maknanya apa? Adalah pembaruan itu KUHP-nya tetap ada, KUHP-nya tetap, tetapi pasal ada yang ditambah, ada yang disisipi, ada yang dikurangi, bahkan dihapus. Itu namanya pembaruan tambal sulam tahap 1. Nanti akan kita bicarakan pembaruan yang tahap kedua, yaitu total, pembaruan total. Maknanya satu gelondong KUHP itu kemudian diganti dengan KUHP baru. Baik, saudara sekalian, kita sampaikan kemarin kalau tidak salah ini kita sudah bahas terkait ini, ya. Jadi tambal sulam pembaruan KUHP ini kemarin sudah kita bahas sampai pas yang kelima ini. Nah, saudara sekalian, ada pembaruan KUHP, ya, penyisipan di dalam KUHP yang salah satunya adalah penyisipan di pasal 156A. Jadi kalau saudara lihat di KUHP saudara, kalau secara normalnya bahwa KUHP itu kan pasal 156, berikutnya kan 157. Nah, tetapi di situ di KUHP saudara itu ada 156A. A-nya ini berarti sisipan antara 156 ke 157. Berasal dari Undang-Undang Penpres nomor 1 tahun 65, ya. Undang-undang ini sangat familiar karena undang-undang ini itu berisi tentang penodaan agama. Ya, beberapa waktu lalu sempat mengemuka, ya. Jadi, saudara sekalian, apa intinya? Yang pertama adalah tidak boleh atau mengatur tentang barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang pada pokoknya berisi permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, ini dipidana 5 tahun, ya. Berikutnya adalah dengan maksud untuk orang menjadi ateis, agar orang itu tidak beragama sama sekali, itu juga dipidana 5 tahun. Kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan. Yang ke-6, Undang-Undang nomor 7 tahun 74. Saudara sekalian, Undang-Undang nomor 7 tahun 74 itu tentang penertiban perjudian. Penertiban perjudian itu yang dulunya hanya ada di pasal 303 dan 542, sekarang nanti jadi 303 dan 303 bis. Jadi pasal 542 KUHP itu dipindah. Ingat, 542 itu berada di pelanggaran, akhirnya diubah, dialihkan menjadi kejahatan. Posisinya diurutkan dengan perjudian yang kesengajaan perjudian yang kejahatannya. Jadi 303, terus bawahnya adalah 303 bis. Nanti itu. Pidananya juga ditingkatkan, yang awalnya hanya bulan 1 di sini, ya, yang tadinya itu 542 itu hanya 4 tahun, ya. Yang dulunya itu hanya kecil-kecil, itu kemudian dijadikan pidana yang sangat besar. Baik, berikutnya saudara, yang nomor 7 adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 76. Undang-undang ini saudara itu memberikan penambahan terkait dengan pasal-pasal yang ada di KUHP, khususnya kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana kejahatan penerbangan. Mengubah dan menambah pasal 3 dan pasal 4 angka 4 bab 1 buku 1 KUHP, ya. Pasal 2 menambah 3 pasal baru, jadi T95A, 95B, 95C. Dulu saudara ini menambah pengertian, ya, di pasal
pasal 95 itu adalah pasal-pasal yang berisi tentang beberapa istilah. Jadi pengertian beberapa istilah. Dulu pasal 95 itu ya hanya kapal. Nah, sekarang sudah ada pembaru, ada pemaknaan kapal atau pesawat udara. Saudara sekalian, berikutnya adalah pasal 3 menambah beberapa bab. Jadi bab dari bab 29 menjadi bab 29A. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang ada di penerbangan. Jadi mulai dari 479 huruf A, 479 huruf B, 479 sampai huruf R. Ya, jadi saudara, nah ini yang kemudian akhirnya pada saat lahirnya Undang-Undang Terorisme, ya, Perpu nomor 1 tahun 2002 itu sebagian diambil alih ke Undang-Undang Terorisme itu, ya. Sekarang, jadi saudara sekalian, yang tadinya KUHP aslinya itu tidak ada pasal 95A, 95B, 95C, itu ditambahi dengan 95A, 95B, 95C. Juga ada bab baru, bab 29A namanya, berisi dari mulai 479A, 479B sampai R. Nah, 18 pasal. Jadi saudara, inilah yang kita sebut dengan pembaruan yang sifatnya adalah menambal sulam, nambahi. Ya, tidak total KUHP-nya tidak diganti, tetapi pasal-pasal tertentu yang diganti. Berikutnya saudara, Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Ini tentang pengadilan anak. Saudara, undang-undang ini itu menghapus mulai pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Jadi 45, 46, 47 KUHP sekarang sudah tidak ada lagi, ya, sudah hilang. Diganti dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak. Undang-Undang 397 ini sendiri sebenarnya juga sudah tidak berlaku karena sudah ada undang-undang baru, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Jadi Undang-Undang 11-12 ini menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Dan tetap 45, 46, 47 ini sudah tidak berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini perubahan KUHP terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ini saudara, ada pasal-pasal tertentu yang ditambahkan di dalam KUHP. Ini menambah 6 ketentuan dan di antara pasal 107, pasal 108 ditambah ada 107A, 107B, 107C, pasal 107D dan seterusnya sampai F. Jadi pasal-pasal ini merupakan pasal sisipan, pasal tambahan. Kalau di undang-undang saudara, di KUHP saudara, mungkin tidak ada pasal 107A, 107B, tidak ada. Tetapi kalau KUHP-nya itu KUHP mungkin yang terbitan-terbitan baru, yang penerbitnya itu sudah memasukkan dari berbagai aturan-aturan yang baru ini, maka dia sudah disisipkan. Nah, jadi nanti coba dicek di KUHP-nya masing-masing ya. Silahkan mulai sekarang, saudara, dilihat apakah di KUHP-nya sudah ada pasal 107A, 107B atau belum. Kalau misalnya belum, ya saudara tulis. Ya, artinya saudara tulis catatan di situ. Di antara pasal 107 dan 108 ada 6 pasal baru. Nah, saudara sekalian tuh Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Berikutnya saudara, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ini tentang korupsi ya, saudara ingat ya. Jadi di Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini, saudara, namanya adalah di pasal 43B, saudara, itu menghapus pasal 29, 209, 210, 387, 388, terus sampai 435, itu dinyatakan tidak berlaku. Terus bagaimana Pak? Ya memang dihapus, tidak ada lagi pasal itu. Pasal itu jika ada orang melanggar pasal itu tidak lagi dikenakan KUHP, tetapi pakai kena undang-undang korupsi. Jadi saudara, itu kalau sekarang dilihat secara total, ya artinya secara potretnya di KUHP itu, ya ada sudah bergeser-geser. Ada yang diambil, hilang gitu ya, lobang, pasal yang hilang gitu. Ada yang pasalnya bertambah dari 10 tadi 107 itu menjadi A, B, C.
479, yang 479A, B, C, D, sampai R, dan seterusnya. Itu artinya adalah memang itu ya pembaruan KUHP, tetapi pembaruan secara parsial. Nah, ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 27 yang tentang perdagangan orang, trafficking. Ini juga mencabut berlakunya pasal 297 dan 324. Jadi pasal ini juga sudah tidak bisa berlaku. Jadi orang kalau misalnya saudara nanti jadi jaksa, kok kemudian saudara terapkan pasal 297, pasti akan dibantah oleh pengacara saudara. Jadi oleh karena itu saudara harus cermat ya. Ada pasal-pasal tertentu yang memang sudah dihapus oleh undang-undang di luar KUHP. Nah, saudara sekalian, selain undang-undang, ternyata MK juga menerbitkan putusan yang mencabut juga beberapa pasal di dalam KUHP. Misalnya, putusan MK nomor 13 P22 PUU 4 2006 menyatakan bahwa pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berlakunya pasal tersebut dibatalkan. Artinya berarti tidak bisa lagi dipakai sebagai dasar untuk memidana. Jadi saudara nanti pun juga kalau jadi jaksa atau jadi polisi atau jadi pengacara pun juga saudara harus paham ini. Berikutnya putusan MK nomor 6 PUU 2007 menyatakan pasal 154, 155 itu juga bertentangan dengan KUHP dan dibatalkan berlakunya. Pasal ini 154, 155 adalah pasal HC artikel, pasal penghinaan kepada presiden, ya, penghinaan kepada negara di sini. Di atas ini tadi penghinaan terhadap presiden, ini penghinaan terhadap negara. Ini satu paket sebenarnya. Jadi pasal ini juga dicabut, pasal ini dicabut. Ingat bahwa setelah reformasi, saudara, dulunya yang disebut dengan penghinaan-penghinaan ini itu dipidana. Tetapi sekarang setelah reformasi itu, maka penghinaan-penghinaan itu menjadi tidak lagi dipidana. Nah, saudara, jadi kalau ini saudara melihat bagaimana Pak? Nah, ini adalah wujud yang namanya dekriminalisasi. Jadi dekriminalisasi yang tadinya itu dipidana menjadi tidak. Yang tadinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana menjadi bukan tindak pidana. Berikutnya, Undang-Undang putusan MK nomor 1 tahun 2013 menyatakan bahwa di pasal 335, pasal 335 ini adalah pasal tentang tong sampah ya. Jadi begini, pasal sampah, pasal tong sampah itu maksudnya segala sesuatu itu masuk ke sini. Bunyinya begini, sesuatu perbuatan lain, barang siapa melakukan ini bla bla bla, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan. Nah, perlakuan tidak menyenangkan ini berbagai macam itu masuk sini. Misalnya kita di depan orang itu misalnya menunjukkan sikap acuh, itu pernyataan tidak menyenangkan. Misalnya saudara melakukan misalnya apa ya, kalau dalam bahasa anak kecil itu ngece gitu ya, itu pun juga masuk kategori tidak menyenangkan. Saudara misalnya di mana dibuntuti terus, itu tidak menyenangkan. Jadi pasal istilah tidak menyenangkan ini adalah istilah yang sangat umum sehingga berbagai macam itu bisa masuk ke situ. Nah, akhirnya oleh MK pasal 335 tadi itu dihapus, dihilangkan. Tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Baik, saudara sekalian, itu pembaruan tahap 1. Berikutnya adalah pembaruan tahap 2 itu secara total. Saudara, kalau tadi pembaruan secara parsial itu artinya KUHP-nya tetap masih ada, WVS-nya tetap ada, cuma ada pasal-pasal tertentu yang kita buang, ditambah, diubah, gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau pembaruan yang tahap kedua, pembaruan KUHP tahap kedua itu adalah total, menyeluruh. Jadi mengganti keseluruhan dari KUHP itu diganti dengan KUHP nasional. Kalau yang kemarin kita lihat ada KUHP misalnya katakanlah yang bolong-bolong itu, dan kita tahu bahwa ideologi dan idealisme, ide dasar yang mendasarinya jelas sudah berbeda dengan yang ada di Indonesia, maka sudah sewajarnya kita harus mengganti KUHP kita yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis
sosiokultural maupun asas prinsip-prinsipnya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat sejak tahun 1964 itu sudah mulai dibicarakan ya konsep pertama. Kemudian setiap beberapa waktu ketika kesempatan ada seminar gitu diperbaiki. Di konsep tahun 968, 1971, 72, 82, 83, 87, 98, 9192, 2000 2003 ini ada, 2007 ada, 2019 yang terakhir kemarin. Ya, jadi yang kemarin katanya mau disahkan tapi kok kemudian tidak jadi ya. Jadi saya tidak tahu apakah memang sebuah politik itu begitu atau bagaimana ya. Jadi kalau di undang-undang yang lain itu seolah-olah dan gage-gage disahke, tetapi kalau yang KUHP padahal ini posisinya sangat sentral karena mengatur segala kehidupan, segala macam tindak pidana yang di Indonesia itu digabungkan jadi satu, diatur dalam satu asas, diatur dalam prinsip-prinsip yang ada sesuai dengan sosiokultural, sosiofilosofik bangsa Indonesia, tetapi justru malah tidak pernah diseriusi. Nah, saudara, padahal kita tahu ya sejak tahun 64, bayangkan saja, undang-undang kok konsepnya sejak tahun 64 sampai sekarang. Nah, saudara sekalian, kenapa perlu ada perubahan KUHP, saudara? Saya ambil dari Profesor Sudarto, saudara. Profesor Sudarto itu memberikan 4 alasan. Jadi 4 alasan yang pertama ini dari Profesor Sudarto, alasan yang kelima dari Profesor Muladi, alasan yang keenam ini dari saya, dari ahli mazhab. Nah, saudara sekalian, alasan yang pertama kenapa KUHP itu perlu diubah, saudara. Yang pertama, alasan politis. Secara politis bahwa negara Indonesia ini kan negara yang merdeka. Negara merdeka tentu negara yang tidak bergantung dengan negara lain. Kalau negara itu tidak bergantung dengan negara lain, maka sewajarnya KUHP atau undang-undangnya ya buatan dalam negeri, buatan dirinya sendiri. Secara politis nilai tawarnya akan lebih baik daripada kita masih menginduk KUHP-nya ikut negara lain. Ya meskipun sekarang KUHP itu WVS itu pun sudah jadi undang-undang di Indonesia dengan undang-undang artinya setelah dijadikan undang-undang nomor 1 tahun 46. Tetapi bagaimanapun juga sumber aslinya kan tetap Belanda. Jadi secara politis kita kudune harusnya mulai merubah dan mulai punya KUHP baru. Terus alasan politis. Alasan yang kedua, alasan sosiologis. Secara sosial kemasyarakatan bahwa masyarakat bangsa Indonesia ini berbeda dengan sosiologi masyarakat Belanda, ya. Jadi kalau mereka itu didasari pada latar belakang ya, mereka kan tentu bukan masyarakat yang bersatu, masyarakat yang kekeluargaan, mereka masyarakat yang liberal, ya, masyarakat yang liberal, masyarakat yang katakanlah sangat sekuler. Nah, kita secara sosiologis ini kebersamaan, masyarakat yang bersama-sama, ya, bersama-sama, guyup, rukun dan sebagainya. Jadi secara sosiologis berbeda antara masyarakat bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Yang ketiga, alasan filosofis. Alasan filosofis maknanya adalah bahwa secara filosofik bangsa Indonesia, kita ini adalah bangsa yang komunal religius. Jadi kita ini adalah bangsa yang bersama-sama religius, tidak pernah memisahkan antara masyarakat kehidupan duniawi dengan agama. Jadi tidak pernah dipisah. Lah, Belanda itu masyarakat atau secara filosofisnya adalah berdasarkan nilai-nilai sekuler, sehingga tidak ada hubungannya seolah-olah itu dipisah antara soal hukum dan soal moral, etika, dan ketuhanan. Nah, di Indonesia itu terkait itu, jadi hukum, agama, moral itu terkait jadi satu. Nah, itu filosofik bangsa Indonesia. Yang keempat, alasan praktis. Alasan praktis, saudara sekalian. Kita tahu bahwa bahasa asli dari WVS adalah bahasa Belanda. Kita tahu, sama-sama tahu bahwa
bahasa Belanda itu kan sekarang yang mana sih yang bisa menguasai bahasa Belanda dengan baik? Sarjana-sarjana hukum kita semakin lama semakin menipis yang bisa menguasai bahasa Belanda. Padahal kalau kita lihat penjelasannya, saudara, kalau mau kita lihat sebenarnya aturan ini itu janjinya tentang apa, atau dulunya ide dasarnya itu tentang apa. Ya kita ya bahasanya asli Belanda kalau kita mau tengok dari bahasanya. Artinya kalau kita mau mencari penjelasan dari pasal itu kan penjelasannya pas pakai bahasa Belanda. Nah, sementara yang berbahasa, yang mahir menguasai bahasa Belanda, semakin lama semakin berkurang. Jadi secara praktis, penguasaan bahasa Belanda itu sudah jarang sekarang, sudah mulai menipis, mulai sedikit. Profesor Muladi menambahkan, ada alasan yang kelima, itu alasan adaptif. Alasan adaptif adalah alasan yang menyatakan bahwa KUHP itu juga karena dia dibuat tahun 1881 ya di Belanda sana, mulai berlaku di Indonesia tahun 1915 dan berlaku 1918. Itu kan zaman bahula, zaman yang sudah lama, zaman yang memang sudah abad-abad gitu. Masa sekarang tentu kalau kita lihat dengan perkembangan zamannya tentu sudah berkembang dan ketinggalan, sehingga kalau pasal-pasal yang ada di KUHP tetap kita pertahankan, itu artinya tidak bisa menyesuaikan zaman. Oleh karena itu Profesor Muladi menekankan ada satu alasan lagi, yaitu alasan adaptif. Kemudian jadi penyesuaian zaman, terutama adalah internasional. Yang keenam, alasan sistematis. Menurut saya, ini alasan yang saya tambahkan sendiri. Ya, jadi menurut saya, saudara, di KUHP ini yang dulunya memang dianggap sebagai induk, sekarang ini banyak keluar hukum aturan-aturan baru di luar KUHP. Di luar KUHP yang mengatur secara asas dan sistemnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kemudian ini, padahal kita maksudkan, semua hukum pidana, aturan-aturan hukum pidana tersistem dalam satu bingkai, satu rumah induk yang disebut dengan KUHP. Tidak akan terwujud kalau masih ada bangunan-bangunan liar ini, masih ada undang-undang di luar KUHP yang mengatur sendiri-sendiri. Saya beri contoh misalnya, undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang terorisme, itu mengatur tersendiri, misalnya terkait dengan soal percobaan. Percobaan bagi undang-undang korupsi, undang-undang terorisme dianggap sama, pidananya sama dengan pidana meskipun baru dalam taraf percobaan. Itu sama dengan mencuri, terorismenya, sama dengan korupsinya. Nah, saudara, saya kemudian memberikan satu alasan lagi, ya sistematis. Kalau ingin menjadi sistem hukum yang sistematis, berinduk dalam satu atap, diatur secara utama di satu induk, lalu kemudian yang bawah-bawah ini ngikut di atasnya, ya harus bentuk atau diubahlah KUHP, yang KUHP tadi dari BPS yang menjadi undang-undang yang kita lahirkan sendiri. Jadi ada 6 alasan yang kenapa perlunya perubahan KUHP. Satu, alasan politis, alasan sosiologis, alasan filosofis, alasan praktis, adaptif, dan sistematis. Berikutnya, saudara sekalian, hal-hal baru apa saja yang ada di KUHP, ini nanti setelah ini mungkin saya akan sudahi ya, terus akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Saudara, hal-hal baru yang ada di KUHP, satu, sistematika KUHP baru. Saudara, KUHP baru itu sistematikanya berbeda dengan KUHP WVS sekarang. KUHP kita nanti hanya terdiri atas 2 buku, ya, buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Jadi tidak ada lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kalau di KUHP lama itu kan ada buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Nah ini nanti digabung, kejahatan dan pelanggaran ini jadi tindak pidana. Satu. Berikutnya ada alasan penghapus pidana.
alasan penghapus pidana itu banyak sekali, termasuk itu karena sesuatu yang sangat ringan, karena sebenarnya ada yang perlu dimotif itu perlu diberikan atau perlu dipertimbangkan, itu menjadi alasan. Kemudian yang berikutnya masalah pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan, saudara, masalah pedoman pemidanaan ini juga ada sekarang. Kalau dulu tidak ada di dalam KUHP. Oke, saya tambahkan di alasan penghapus pidana, saudara. Alasan penghapus pidana yang ada di dalam KUHP sekarang itu memang masih utuh ya, artinya masih gabung antara alasan penghapus pidana pembenar dan alasan pemaaf. Jadi sekarang nanti akan ada dibedakan, ada alasan penghapus APP yang alasan pemaaf dan APP yang alasan pembenar. Nanti itu di alasan penghapus pidana. Kembali ke yang ketiga, masalah pedoman pemidanaan. Hakim ketika mau memidana itu bagaimana pedomannya itu ada sekarang. Pertanggungjawaban korporasi harus pidananya bagaimana, itu sekarang sudah ada. Kemudian masalah jenis pidana dan tindakan, jenis pidana juga sudah mulai banyak, tindakannya juga banyak. Bahkan pidana sekarang, pidana mati itu sudah dikeluarkan dari pidana pokok. Kemudian 6, masalah jumlah dan lamanya pidana mulai ada perubahan. Masalah peringanan dan pemberatan pidana, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian rechter pardon, permaafan hakim, itu juga sudah dimasukkan. Kemudian sebaliknya ada culpa in causa. Culpa in causa ini maksudnya adalah orang itu membuat sebuah alasan seolah-olah dirinya itu dalam kondisi APP, tetapi sesungguhnya dialah yang menskenario adanya APP itu, sehingga dia yang niatnya juga niat buruk gitu, niat jahat. Jadi saudara, itu hal-hal baru yang ada di konsep KUHP baru atau yang ada di RKUHP. Saya kira itu, saudara, nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya akan saya tambahkan, ya. Jadi pada kesempatan yang berikutnya nanti akan saya sampaikan hal-hal baru itu secara detail agar saudara bisa memahami masing-masing itu. Dan memang nanti setelah saya atau Pak Azil atau Pak Bagus nanti membahas tentang yang umum-umum ini, nanti saya akan langsungkan pada pasal demi pasal yang ada di KUHP. Sehingga pasal demi pasal yang ada di KUHP itu saudara pahami dengan baik, ya, termasuk apakah itu tindak pidana, pengertiannya bagaimana itu sekarang ada, dulu tidak ada. Baik, saya kira itu. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.